Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya langit, gaya elit tapi tinggal di atas parit. Gaya elit tapi tinggal di parit itu lebih menyakitkan bang. Rupanya dia pernah jadi bintang iklan pinjol. Harus diperhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring. Nanti kalau kawan-kawannya nggak bisa bayar wisuda, Kamu gabung ke saya saja. guys tau gak sih? Ada yang viral banget yaitu Aura Cinta yang mengkritik Deddy Mulyadi ya masalah pergusuran rumahnya teman-teman ya, karena bangun rumah di tanah orang. Tahu-taunya ternyata dia seorang iklan pinjol. Nggak masalah sih, nggak masalah, cuma kayak nggak expect aja gitu ya. Dia pinter public speaking, ternyata punya sisi yang mengagetkan gitu ya, yang pengen adanya perpisahan juga teman-teman ya. Oke, kita bahas. Dan siapa sih Aura Cinta? Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk melakukan check out. Kalau headset ya kalian ada di deskripsi. Tapi ada dari Lifeboy ya, ini yang suka-suka timnas ya, anak kalian yang suka timnas biar mandinya makin semangat, ingat merah putih ya. Nah langsung aja beli di deskripsi teman-teman ya. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah ini dia akunnya guys ya. Ini akunnya dia adalah Exploring Beauty dan Fashion. Keren banget ya. Dan dia menguploadnya cuma dikit sih, cuma beli kali FYP ya teman-teman ya. Dan emang kasusnya apa sih bang? Saya takutnya ada subscriber saya yang nggak ngikutin, maka bakal saya jelaskan teman-teman. Jadi ada beberapa waktu lalu Deddy Kobuzer sih? Deddy Mulyadi itu mengadakan rapat. Jadi berdiskusi bareng lah masalah tentang perpisahan ini harus dihapuskan. Si bocah Aura Cinta ini nggak setuju teman-teman. Nah coba kita lihat videonya sedikit saja ya, cuplikannya aja nih. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Nah, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Pak, orangnya, saya Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu Sedikit. dibikin proyek, cuman bukan proyek Pak. Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya apa? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak?
Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Hah, rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Aura Cinta ini pinter banget ya guys, ngomongnya tuh pinter banget, tapi kayak ya nggak menyelesaikan masalah, malah buat Kang Deddy Mulyadi bingung teman-teman. Jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Oh, bener nih kata Kang Deddy Mulyadi. Kalian ingat gak sih kalau ada tren mau motor Vario harus tendang pintu? Ya itulah tren-tren kayak gitulah. Kalau sekarang diterapkan menjadi jalan kaki, itu menjadi hal yang baik sih buat anak-anak, buat kesehatannya juga. Sekarang kan banyak banget obesitas ya teman-teman, yang kena obesitas karena kurangnya gerak ya. Apa-apa sekarang udah ada kendaraan. Sampai kelas duduk, udah pulang kendaraan. Ya ini sih buat mengurangi untuk obesitas, olahraga bagus juga. Saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah. Menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Ya, dia tidak memikirkan efek negatifnya ya. Dia memikirkan hanya kesenangan sesaat nih teman-teman ya. Tapi Deddy Mulyadi ini bagus gitu. Jadi kan sekarang udah banyak banget ya, perpisahan udah pada nggak logis nih. Bahkan dulu waktu saya inget banget ya bersekolah gitu, entah di mana ya, jadi saya kasih tahu. Jadi teman-teman ya pengen ke Bali gitu, harganya tuh gak logis, 5 juta teman-teman ya. Dan dengan iming-iming nilai kalian dipastikan bakal bagus. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Kalau kalian ikut tadi tour, ikut ini perpisahan segala macam, nanti nilai kalian bakal bagus. Mau gak mau kita harus ikut dong dengan biaya yang segitu. Apalagi dulu saya masih kecil banget ya, korban TikTok pengen joget-joget acara wisuda nih anak Aura, LCD-nya kuat. Waktu 2024 punya pacar anak SMK, debat soal wisuda. Padahal aku udah kasih tahu wisuda itu untuk universitas, tapi dia kekeh TK, SD, SMP, SMA itu juga wisuda. Oke, nah akhirnya singkat cerita lah, dia banyak banget nih dapat hujatan dari netizen. Kita dengerin ya hujatannya. Aura-auranya tuh aura-aura tendang pintu ya, kalau nggak dikasih satu pemikiran gitu. Orang tuanya. Coba deh, Neng sekali-sekali ikut bapaknya pergi jual botol, biar tahu susahnya cari uang tuh kayak mana gitu loh. Nggak pengen komen banyak sih, soalnya udah diulti sama Pak Deddy. Aura nendang pintu. Kalau nggak dikasih nendang pintu ya. Oke. Pedes tuh ya. Oke lanjut. Mereka tentu perpisahan itu penting.
Karena kita tahu sendiri, yang mereka suka itu ya jalan-jalan bareng temen, foto-foto di tempat-tempat yang mewah, pesta-pesta seperti itu. Tanpa mereka sadar bahwa di belakang itu orang tuanya banting tulang untuk membiayai perpisahan tersebut. Dan celakanya banyak orang tua yang memaksakan keinginan anaknya. Kan kita tahu sendiri banyak di berita, anak ini ngamuk pengen ini, sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya perpisahan atau wisuda ini ya hanya sebagai alasan dia aja karena pengen jalan-jalan ke tempat yang mewah. Sebenarnya perpisahan itu nggak ada. Kita tahu sendiri setelah perpisahan, setelah keluar SMA itu apa? Kan ada yang namanya reuni. Mereka kumpul-kumpul juga di reuni itu kan. Jadi nggak ada perpisahan itu. Itu cuman alasan dia aja pengen jalan-jalan ke tempat yang lebih mewah. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kak Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan tindakan agar bocor kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas planet. Semua orang punya hak untuk Gaya elit tapi tinggal di parit itu lebih menyakitkan, Bang. kritik kebijakan seorang gubernur. Kritikannya tidak sehari sebuah pembuktian. Kritikan yang dimana keluarga, orang tua, ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting. Memaksakan sesuatu tapi tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin atau gubernur yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinahan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang. Si Ade ini lagi viral gara-gara disentil sama Kang Deddy Mulyadi. Katanya kalau udah miskin jangan sok kaya. Ya, jadi sekolah tanpa wisuda itu sebenarnya bukan big deal ya, bukan masalah besar gitu loh. Ya, yang penting kebutuhan pokok itu terpenuhi dulu sayang, ya kan? Tempat tinggal, ya kan? Makanan, sama berpakaian. Udah, itu aja ya. Jangan kayak kayak udah nggak punya tempat tinggal, ya kan, rumah juga masih ngontrak tapi mau gaya hidupnya tinggi gitu ya. Belajar, kamu tuh masih muda, belajar untuk bisa kayak berjuang sendiri, jangan mengandalkan orang tua terus. Kalau misalnya mau wisuda, ya udah kumpulin temen-temen aja gitu loh. Perpisahan bukan kayak di sekolahan yang mewajibkan seluruh siswa, karena nggak semua mampu, nggak semua juga kayak mau. Bentar, ini saya potong dulu ya. Tahu nggak sih, pertemanan dia sebenarnya itu kalangan elit semua. Nah, ini nih ada kita tampilin ya. Ternyata dia itu nyari duitnya. Pantesan bocah ini ngotot banget debat sama Kang Deddy minta study tour dan wisuda diadain lagi di Jawa Barat. Rupanya dia pernah jadi bintang iklan pinjol. Harus perhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring. Bintang iklan pinjol. Dia kan baru lulus SMA, berarti dia SMA udah bisa nyari duit sendiri. Makanya tadi dia agak sedikit sombong ya. Dek, lu mau orang tua di Jawa Barat kelilit pinjol gara-gara studi tur wisuda ya? Bahaya banget bocah ini. Padahal Kang Deddy lagi berusaha memerangi pinjol dan bank emok di Jawa Barat yang jadi peringkat 1 di Indonesia loh. Dek, dibayar berapa sih buat bikin kisruh? Lagian lu mengatasnamakan rakyat miskin tapi gayanya elit banget. Mana pernah jadi pemain sinetron lagi? Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya tapi kan ulahnya. Lu kalau ngotot mau wisuda sama studi tour ya tinggal berangkat sendiri aja. Gak usah mengatasnamakan rakyat miskin. Kita baca deh komentarnya aja ya. Gimana tanggapan netizen setelah melihat postingan dari Aura tersebut. Ternyata punya jejak digital yang lumayan, bisa menghasilkan duit sendiri. Dan agak mengagetkan lagi adalah iklan pinjol. Apakah dia mengadakan wisuda itu biar tetap nanti kalau kawan-kawannya nggak bisa bayar wisuda, Kamu mending gabung ke saya saja. seperti itu? Nah, kita lihat ya. Aura orang Solo, artis pinjol orang bayaran. Tuh, bukan orang Sunda, pantesan bikin ricuh.
Dia orang Solo. Aura Cinta terlihat jago berbicara karena dia marketing pinjol. Dia sedang memperjuangkan dapurnya agar masyarakat tetap mengajukan pinjol. Oh, betul juga sih. Dari awal sama Deddy Mulyadi dia pinter banget teman-teman public speakingnya. Dipikir-pikir iya juga, kalau Anda masuk ke pinjol terus Anda di marketingnya cuma pendiam, gak laku Anda. Dikeluarkan yang ada. Oh, ini alasan dia pinter ngomong ya. Tapi dia gak mikirin apa yang diomongin itu bisa berdampak pada orang lain ya. Belum tentu semua orang mampu bisa membayar 5 juta tersebut buat mengadakan wisuda. Contoh, ya itu kan gak diwajibkan ikut wisuda. Nanti si anak ini kalau nggak ikut dia bakal dibully teman-teman ya. Ya itu udah terjadi lah di kalangan sekarang. Dan menariknya lagi, jejak digital yang saya temuin di sini adalah Ajas mabar pakai iPhone. Ini iPhone terbaru lagi ya. Ngeri kali, HP-nya aja iPhone guys. BTW Aura ini talent artis skuter. Kalau nari skuter. Oh ini Realme C53 sama kayak punya aku tuh. Realme guys, sudah berpikiran positif, berpikiran negatif aja kalian ini ya. Soalnya kalau iPhone kok ada titik di sini, saya nggak pernah lihat gitu ya. Anjir, aku yang gajinya 17 juta aja pakai Samsung. Aku aja pakai apa ini ya? Realme. Ya aku kan masih miskin teman-teman ya, masih miskin ya. Di balik hujatan tersebut ada kok guys ya yang ngebelain ya. Kita lihat nih, dipuji nih, dia dipuji. Banyak orang bilang ini anak ekonomi sulit tapi kemudian gaya elit. Tetapi justru saya melihat anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Dan justru ketika ada kritik, sedikit-sedikit saya melihat Kang Deddy panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut. Yang ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif. Justru menunjukkan nih kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Menurut saya setuju sih apa Deddy Mulyadi. Kok dia nggak setuju ya? Anda kritik nih, kalau tempat A jelek, kotor, segala macam. Terus kalau nggak direspon, gimana? Dibiarin, nggak didengerin. Kalian pasti marah-marah kan? Nah, sedangkan Deddy Mulyadi ada nih anak-anak bocah-bocah yang kritik nih rumahnya digusur. Segala wisuda ya, nuntut wisuda jangan dihapus. Kalau kayak gini terus, itu tandanya kalau nggak dipanggil Kang Deddy Mulyadi nggak ngedengerin. Deddy Mulyadi coba manggil karena pengen ngejelasin kenapa program tersebut terjadi. Ini Mbak ini pinter public speaking, tapi agak aneh nih. Masa kritik nggak boleh diselesaikan? Kecuali kalau diintimidasi ya, kamu ngapa ngeritik saya gitu kan? Dia ya nggak memberikan jawaban, malah memberikan tekanan. Oke, kita lihat sekali lagi ya, terakhir nih ya, terakhir. Sebaik gaya, itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmu itu kayak nol. Jadi tuh, kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum. Semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA. Biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur.
Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak, masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya, dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta, terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang. Berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang nggak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy. Jadi gimana guys, kalian lebih setuju sama anak tersebut atau sama Kang Deddy Mulyadi? Jujur deh kalau saya Kang Deddy Mulyadi, tapi dibalik anak tersebut protes, ya saya akui dia sangat-sangat berani. Kalau saya jadi dia ya mungkin saya nggak akan berani gitu. Dan public speaking saya mungkin nggak sebagus dia teman-teman ya. Ya seperti biasa kita lihat ya setiap di akhir video, teman-teman nih yang mau nitip-nitip komentar ya, komentar kalian bisa ngasih super thanks di bawah sini ya. Nanti setiap di akhir video sekarang bakal kita mulai bacakan teman-teman ya. Sisilia Sarmini, ini yang bikin rame Baim. Eriakin Renieni, dukung terus Paula. Kalau dari Rara, kalau menurut gue Paula itu lagi dizolimi, makanya yang bersimpati sama dia banyak. Coba kalau Baim kayak Gading Martin, pasti banyak yang pro ke Baim. Terakhir deh dari Eni Sriyati, males lihat video Paula, skip aja. Waduh, nah nih. Ini sebenarnya jujur nih saya bingung ya kalau nge-reaction antara Baim sama Paula. Ada dua kubu fans. Sebetulnya kalian fans mana nih? Antara Paula sama Baim. Sama-sama ada gitu engagement kalian berdua. Tapi yang saya akui banyakan Paula sih. Kayak emang kita nggak mungkin gitu ya. Jujur nih saya dibuat bingung teman-teman ya. Siapa sebenarnya yang salah ini? Yaudah guys, saya undur dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Kayak gini aja kasusnya, semoga kalian suka. Ya ini komentar dari netizen. Saya kayaknya jarang banyak komentar, soalnya lagi ngeblank banget nih ya. Tapi harus ngonten. Yaudah guys, jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau video hari ini mungkin kurang bagus. Semoga bagus deh. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.